Semua aktivitas di dunia ini kita niatkan untuk mengharap ridho Allah. Jadinya itu berbuah, dunia itu berbuah ke akhirat. Jadi kita sebagai pemuda, khususnya pemuda muslim juga harus nggak boleh kalah dan harus mengikuti perkembangan teknologi yang memang sekarang lagi in. Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, bagaimana kita mau melakukan syiar agama Islam dengan menggunakan teknologi itu untuk mengadakan sosialisasi tentang penyakit PMK. Nah, itu bagaimana tuh antisipasinya, Bang? Iya, kita udah sampaikan kemarin materinya semuanya, bagaimana caranya, ciri-ciri PMK, kemudian kalau sudah kena antisipasinya bagaimana, kemudian kalau sudah dipotong dagingnya yang sudah kena diapain, cara masaknya bagaimana, semuanya sudah tersampaikan kemarin di sosialisasi. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Bang Munjirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih banyak sudah berkenan untuk bersilaturahmi dan berkenan juga untuk sharing bersama sahabat Rukun di Rukun Podcast ini, Bang. Iya, sama-sama. Masya Allah. Juga terima kasih telah hadir dan membolehkan saya untuk gabung di... Siap. Mungkin sahabat Rukun juga perlu tahu, dan memang sudah tahu, bahkan anak-anak Jaksel nih mungkin udah tahu semua nih. Bang Munjir ini ada salah seorang wali kota administrasi Jakarta Selatan ya, Bang. Baik. Masya Allah. Dan gue lihat juga nih, Bang, ngeliatin dari pemberitaan, kemudian memang sebelumnya kan kita siap-siap dulu nih, sebelum ngobrol sama Abang nih. Ngorek-ngorek dulu nih. Ternyata luar biasa nih, kalau terlihat dari track record dan karirnya nih, Bang. Mungkin bisa sharing dengan sahabat Rukun juga. Dari tahun 94 kalau nggak salah, pernah menjadi salah satu staf di Kelurahan Jakarta Barat di Srengseng. Sampai hingga kini menjadi wali kota nih. Iya. Itu cita-cita Abang ya? Enggak juga. Enggak juga. Itu apakah memang dari kecil Abang itu tertarik berkarir di pemerintahan atau bagaimana, Bang? Ya, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya betul tadi yang disebut Munjirin. Orang sering di Jakarta Selatan ini panggil Bang Munjirin. Saya lahir dikirain orang saya orang Betawi, padahal saya orang Jawa asli. Dan Jawa asli. Lahir di Purwokerto tempatnya. Tahun 71, bulan Agustus tanggal 1. Insya Allah sebulan lagi mungkin saya milad yang ke-51. Masya Allah. Jadi semoga berkah. Udah cukup tua. Ya. Dan semangatnya masih muda, Bang. Iya, itu yang ada pantunnya sering saya sampaikan. Cilacap, Probolinggo. Usia saya boleh di atas gocap, tapi semangat jigo. Iya. Mantap. Boleh tuh. Ya, jadi saya lahir di Purwokerto tahun 71, kemudian saya lulus SMA 91. 91 saya merantau ke Jakarta. Lulus SMA merantau? Ya, jadi tujuannya apa, bekerja di mana, nggak pernah saya terpikirkan. Oh, jadi yang merantau aja deh gitu ya, Bang? Jakarta, kemudian ada kakak juga yang di sini, ya saya ikutlah berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Yang pada akhirnya tahun 94 itu saya diterima di Pemda DKI Jakarta sebagai pegawai golongan 2A. Golongan 2A, karena lulus SMA kan 2A, dan ditempatkan di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dan waktu itu jadi staf di situ. Dan sambil saya menjadi staf, saya coba menggali potensi, dan karena punya keinginan untuk maju, ya saya sambil kuliah. Jadi kerja sambil kuliah ya, Bang? Ya, kuliahnya malam dari jam 5 sampai jam 9. Itu untuk menyelesaikan D3. Nah, D3 selesai, saya sesuaikan, kemudian sambil saya menikah. Menikah itu saat kuliah? Iya. Dan bekerja? Iya, betul. Wah, tuh sahabat Rukun nih, boleh insight. Jadi habis itu saya melanjutkan S1. Seposisi saya udah punya istri, punya anak, melanjutkan S1, dan alhamdulillah selesai juga. Dan sambil karir juga di kelurahan, dari staf menjadi kepala seksi, menjadi sekretaris kelurahan. Waktu itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan FISIP, dan lulus di situ. Kemudian seiring itu juga jabatan terus diberikan amanah, diberikan titipan untuk terus naik menjadi sekretaris kelurahan, jadi wakil lurah, kemudian jadi lurah di Jakarta Barat. Kemudian ketika Pak Jokowi jadi gubernur, saya posisi waktu itu menjadi sekretaris kecamatan di Tanjung Duren.
Kalau nggak salah baru sekitar 5 atau 6 bulan saya jadi sekcam, Pak Jokowi mengadakan lelang, saya ikut dan alhamdulillah dapat dipercaya menjadi camat langsung, nggak pakai wakil camat lagi di Kecamatan Pancoran. Masya Allah. Nah, itu berkarir pindah ke selatan. Dari Kecamatan Pancoran pindah ke Kecamatan Bayoran Lama jadi camat, dan zaman Pak Ahok saya diambil ke teknis di Sudin Pertamanan Jakarta Pusat untuk benahin taman-taman waktu itu Jakarta Pusat. Selesai dari situ beralih ke Pak Anies, saya dipercaya di Monas jadi kepala UPK Monas. Pernah di Monas juga? Iya, jadi ketika itu Monas sedang seru-serunya dipakai untuk kegiatan sosial ya. Iya, betul. 212 dan sebagainya, itu kepalanya saya di situ. Pusing tuh. Ya, nggak pusing juga. Ikhlas saja kita. Masya Allah. Dan sampai akhirnya saya ke selatan, waktu itu posisi sekretaris kota di sini kosong. Dia diadakan lelang bidding, saya ikut lagi, dan alhamdulillah saya dapat juga untuk jadi sekretaris kota di Jakarta Selatan. Dan pada akhirnya wali kota sini Pak Haji Marullah menjadi sekda kosong. Alhamdulillah saya diberi amanah dan diberi titipan oleh Allah untuk menjadi wali kota di sini lewat wasilah Pak Gubernur. Kayaknya benar-benar dari karirnya itu naik terus, berproses dan berprogres ini Bang. Mulai dari staff, kemudian dengan segala macam rintangannya, kemudian tantangannya, hingga sampai saat ini. Apa sih kisi-kisinya nih Bang? Jadi kisi-kisi saya kalau di dalam bekerja itu saya selalu mengedepankan apa yang dititipkan dan diamanahkan ke saya pada saat sekarang, umpamanya saat waktu itu diposisikan sebagai apa? Saya kerjakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, sebisa mungkin, maksimalnya saya. Saya nggak pernah punya cita-cita nanti saya akan jadi ini setelah bekerja itu. Soal menilai itu soal pimpinan. Pimpinan yang punya hak untuk menilai kita kerjanya bagus atau enggak. Yang penting kita kerja aja. Dan yang utama adalah kita adanya ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau itu yang diterapkan, insya Allah kita tidak punya pikiran yang macam-macam dalam berkarir ya. Kita bekerja aja. Yang memang lagi diamanahkan sekarang, saya jadi wali kota ya kita konsen jadi wali kota. Artinya memaksimalkan apa yang sudah menjadi amanah itu penting ya Bang ya. Jadi cita-cita di benak jadi apa? Ya nggak pernah punya cita-cita. Nggak pernah punya cita-cita. Masya Allah loh, nggak punya cita-cita aja udah luar biasa ya. Masya Allah. Artinya mungkin juga buat sahabat rukun juga. Artinya segala sesuatu itu kita ditempatkan, itulah amanah, dan kita harus membuat sesuatu yang terbaik di situ ya Bang ya? Iya, karena kita sadari bersama bahwa kita dititipkan sesuatu amanah dan dititipkan oleh pimpinan, oleh Allah. Kita harus benar-benar kita rawat titipan itu. Nggak boleh dong kita rusak dan sebagainya. Nanti yang nitipin akan marah dong. Prinsipnya gitu. Satu, keduanya bahwa yang kita lakukan semuanya itu ini kan di dunia. Ini semuanya urusan dunia. Kita tentunya akan niatkan bagaimana cara agar urusan dunia ini akan membuahkan sesuatu yang nantinya akan buat ongkos kita di akhirat. Artinya juga harus memikirkan ini kita modal loh untuk akhirat gitu ya Bang ya. Karena kalau kita sudah meniatkan semuanya karena Allah, mengharap ridha Allah, insya Allah dunia kan ngikutin. Tapi kalau kita sudah niat sesuatu karena sesuatu dunia, nah akhiratnya kan nggak dapat. Akhiratnya nggak dapat. Seandainya dapat dunia pun mungkin nggak mulus dan sebagainya. Memang banyak yang ngasih nasihat ke gue juga sih Bang. Maksudnya kalau kita mengejar dunia saja, akhirat nggak dapat. Kalau kita ngejar akhirat, dunia justru malah kita didapat amanah dan dapat kesempatan yang lebih besar. Itu emang statement itu betul ya Bang ya? Iya, emang itu yang diajarkan di agama kita. Khususnya masalah hati, batin. Jadi kita dilahirkan di dunia kan terdiri dari 2 organ kan. Satu badan atau jasad kita. Yang satu adalah roh kita. Nah, badan kita nutrisinya itu ya makan, olahraga dan sebagainya. Tapi rohani kita, nutrisinya adalah dengan kegiatan keagamaan tentunya. Semuanya niat yang karena ikhlas dan sebagainya.
kita isi dengan kegiatan-kegiatan zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Itu semuanya jadi nutrisi buat roh kita. Masya Allah, jadi filosofi sekali. Mantap, mantap. Nah, artinya kalau misalnya Bang Munjirin memandang kita sebagai umat muslim, itu bagaimana track kita untuk berprogres dan berproses tadi dunia dan akhirat? Apakah memang harus balance? Apakah memang kita kan ya, apalagi kita anak muda gitu kan, ya kita kan hidup di dunia, kita juga berkegiatan, kita berkarir, masa mikirin akhirat, sesuatu yang nanti ya kita sholat lah, tapi bagaimana sih menurut pandangan Bang Munjirin antara urusan dunia kita sebagai berpendidikan, berkarir, sama urusan akhirat? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, semua aktivitas di dunia ini kita niatkan untuk mengharap ridho Allah. Jadinya itu berbuah, dunia itu berbuah ke akhirat. Jadi niat kita itu untuk melakukan kegiatan dunia untuk mengharapkan ridho Allah dan modal untuk akhirat. Betul, karena kan kita sadari kita di dunia itu kan sebentar. Ibarat kita itu kan lewat sebenarnya kan. Kampung kita yang akan kita tuju. Kalau Mas Sigit pulang kampung kan kayaknya senang banget tuh. Senang. Ingin pulang kampung gitu. Apapun dilaksanakan. Padahal itu kampung baru ukuran kampung dunia. Padahal kalau kampung yang sebenarnya itu kan kampung akhirat. Kampung surga nanti kita. Nah, untuk mendapatkan kampung yang sesungguhnya itu, kan kita harus membekalkan diri dari sekarang. Kan umur kita setiap hari, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, terus dikurang itu. Mau sampai kapan batas umur kita nggak tahu. Itu kan hak Allah. Hak kita mempersiapkan diri untuk itu semua. Jadi kan orang kadang-kadang takut sama kematian. Padahal yang benar itu adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu dengan baik. Waduh, jadi ngeri. Gitu kan. Gitu. Iya, benar. Jadi kita justru jangan takut pada kematiannya sendiri, tapi kita udah siap belum sih gitu kan? Iya, untuk bagaimana mempersiapkan itu sendiri itu dengan baik. Ya, tentunya sebagai manusia kan kita kodratnya manusia kadang-kadang memang kita blank. Lupa gitu. Tapi kalau kita ingat akan kembali lagi harusnya, cepat kembali. Nah, untuk melakukan hal-hal itu semuanya, melatih itu, ya harus dilatih zikrullah yang terus menerus. Terus berzikir, mengingat Allah. Makanya kan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasingahu ilmullah. Itu yang harus diingat terus. Gitu. Karena zikir itu harus kita terus riyadoh dan mujahadah. Riyadoh itu kalau ibarat badan kita kan latihan biar sehat. Riyadoh batin kita ya dengan zikir dan baca Quran dan sebagainya. Latihan terus. Mujahadah ya kita harus bersungguh-sungguh membayangkan Allah, ridho Allah gitu. Masya Allah, ini kayaknya Bang Munjirin ini bukan hanya terlihat paket lengkap sebagai wali kotanya saja, tapi secara ibadahnya nih Masya Allah nih luar biasa. Ya, kita nggak ada makhluk yang sempurna, kita juga masih nggak ada papanya. Gitu. Tapi ada pegangan khusus nggak Bang kalau untuk kita buat sahabat rukun juga agar konsisten melakukan ibadah tersebut ya insya Allah yang Bang Munjirin lakukan ini berbuah manis gitu. Sholat tahajud kah atau? Yang jelas gini, kita di agama Islam itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islamnya itu yang kita pelajarin ilmu fikih, ya. Imannya yang kita pelajarin ilmu tauhid. Ihsannya yang kita pelajarin ilmu tasawuf. Nah kalau ilmu fikih, ilmu tauhid kita pelajari dengan serius. Kalau nggak diimbangi dengan ilmu tauhid, bagaimana mengelingkan ini, mengelupkan ini semuanya ke Allah. Nah itu yang perlu. Jadi ini kadang sedikit-sedikit harus diramu, ketiga ini harus dijahit bersama-sama. Jadi walaupun kita mungkin pelajaran ilmu agamanya agak kurang, tapi kalau ini dipraktekkan, saya yakin niat yang sekecil-kecil aja mengharap ridho karena Allah. Insya Allah, artinya bukan terkait ibadah sesuatu yang dirutinitaskan satu saja, tapi terkait tiga. Semua aktivitas ini. Semua aktivitas ya, dan tiga fondasi tadi ya. Bagaimana kita tentang keislaman, keimanan, dan ihsan ya. Masya Allah, itu keren tuh. Masya Allah, saya baru tahu itu.
Itu pelajarannya kan lain-lain. Iya, benar. Nah, kalau Bang Munjani sendiri pernah nggak kepikiran untuk berkarir di non pemerintahan? Saya sekarang sedang ditugaskan memang lagi di pemerintahan, ya tidak terbayang untuk di non pemerintahan. Kalau pas saat masih di zaman tahun 94 dulu. Ya, mungkin karena ada yang memang mempercaya sesuatu organisasi untuk masuk di dalamnya, sepanjang itu maslahat untuk masyarakat, ya saya berani untuk masuk. Iya. Masya Allah. Dan kalau ngeliat aktivitasnya nih, memang kegiatan-kegiatan sosial, anak muda, itu memang jadi concern Bang Munjani sendiri. Apa yang Bang Munjani lihat dari anak muda, khususnya pemuda muslim saat ini gitu, agar kita bisa tetap terus berprogres secara maksimal dan secara baik juga? Ya, jadi kita sebagai pemuda, khususnya pemuda muslim juga harus nggak boleh kalah dan harus mengikuti perkembangan teknologi yang memang sekarang lagi in. Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, bagaimana kita mau melakukan syiar agama Islam dengan menggunakan teknologi itu? Jadi kita harus kuasai juga teknologi itu. Gitu. Kalau nggak diimbangin itu, ya dakwah kita mungkin masih ketinggalan satu step atau step di belakang. Jadi kita harus ngikutin anak muda sekarang. Gitu. Masya Allah. Jadi anak muda nih jangan sampai nggak melek teknologi nih. Iya, apalagi kita di Jakarta Selatan kan udah terkenal anak Jaksel gitu loh. Iya pasti, itu lagi vibes-nya Jaksel tuh luar biasa. Iya. Anak muda Islam juga demikian, harus ngikutin tren anak Jaksel gitu. Iya, betul. Ikutin perkembangannya. Sayangnya tinggalnya di Bogor, Bang. Kerjanya doang nih Bang di Jaksel nih Bang. Nggak apa-apa, itu masih dalam koridor boleh memproklamirkan Jaksel. Ada Jakselnya ya. Karena kerjanya di sini. Mantap. Nah, Bang, Abang ini kan sebagai wali kota tidak akan lepas dari kebijakan ya Bang ya. Kebijakan itu juga tidak akan lepas kaitan dengan politik. Nah, mungkin bagaimana sih pandangan Abang terkait politik dan Islam? Iya, jadi kadang kan orang memisah-misahkan. Iya betul. Politik-politik, Islam-Islam. Padahal enggak, justru kita itu bagaimana cara berpolitik, tapi berpolitik yang keislaman. Bukan Islam dikuasain sama dikendalikan sama politik, gitu. Tapi kita berpolitik menggunakan cara-cara Islam. Nah, itu kan semuanya diajarkan. Nah ini kalau berpolitik menggunakan cara-cara Islam, ya insya Allah ini yang akan menghasilkan tadi yang saya bilang di awal. Karena Islam juga berpolitik ya. Iya. Tapi bukan Islam sendiri dimanfaatkan politik, tapi kita berpolitik dengan cara yang Islam. Cara yang Islami. Bagaimana kita seorang Muslim beribadah, melakukan kegiatan gitu ya Bang ya. Ya di Islam itu sendiri kan rahmatan lil alamin. Gitu. Di politik pun masuk di situ, kalau itu diterapkan kan jadi rahmat untuk semuanya. Artinya seorang Muslim itu perlu nggak sih berpolitik? Perlu ya. Perlu. Agar politik ini terarah sesuai dengan agama kita, dengan yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Tapi memang anak muda mungkin bukan nggak hanya wakilin sih, mungkin dari opini sendiri, gue ngerasa kalau udah urusan politik tuh anak muda tuh udah masa jangan deh bahas deh. Kayaknya udah sensi tuh udah cenderung negatif tuh Bang. Gimana sih Bang biar mungkin sahabat rukun juga nggak salah kaprah nih terkait wilayah politik, karena kan selalu bacanya kan hal-hal yang ini politik gimana sih gitu. Ya enggak, pokoknya selagi aktivitas yang ada hubungannya dengan politik, kalau kita nyetir kegiatan-kegiatan itu dengan ingat agama Islam, ada aturan ini loh. Kita ngikutin aturan yang di agama Islam untuk politik ini. Insya Allah akan lebih berkah dan lebih maslahat. Insya Allah. Iya benar-benar. Karena justru kan jangan dipisah-pisah. Justru memang politik itu bagian dari Islam, maka kita lakukanlah dengan cara-cara Islam. Akan indah sebenarnya. Gitu. Ya begitu pula yang diajarkan sama Nabi kita ya. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Insya Allah. Tapi pernah nggak sih Bang, ketika mengambil kebijakan gitu, ngerasa wah ini muncullah keraguan-raguan. Namanya kan seorang pemimpin nih, kita bicara soal kepemimpinan nih Bang. Kan nggak akan mudah lah menjadi seorang pemimpin, apalagi
masyarakatnya Jaksel dengan lingkup yang sangat besar, majemuk, begitu banyak gitu. Apa sih tantangan yang paling berat menurut Bang Munjirin ketika memimpin Jakarta Selatan? Ya, jadi kalau kita mau melahirkan suatu keputusan atau mungkin mau menyelesaikan suatu permasalahan dan sebagainya, ya kita harus komprehensif melihat dari berbagai sudut, berbagai segi, dan semuanya sudut-sudut segi-segi ini kan ada aturannya masing-masing. Ini semuanya harus dilihat semuanya. Jadi yang kepentingan dari masyarakat yang terefek dengan keputusan itu harus diakomodir semua. Jangan berat sebelah, jangan satu pihak saja. Itu semuanya harus objektif ya. Jadi tidak ada yang tersakiti istilahnya. Itu tantangannya di situ ya Bang. Ya. Kalau ketika melihat majemuknya masyarakat gitu. Nah, ini mungkin minta kisi-kisinya nih Bang. Mungkin kisi-kisi tapi lebih ke tips nih ya Bang ya. Agar kita tetap istiqomah sebagai anak muda. Untuk istiqomahnya mungkin bukan hanya soal berkarir tadi. Bagaimana kita menjalankan secara maksimal. Tapi kadang-kadang nih anak muda nih Bang. Ketika gue kayaknya menjadi jurnalis aja deh. Begitu 1 tahun jadi jurnalis, kayaknya bukan passion gue nih, gak enak nih. Kayaknya gue harus pindahnya ke tempat yang lain deh. Jadi ke A, B, C. Mungkin masalahnya yaitu kurang konsisten. Kemudian belum menemukan ketertarikan atau passionnya nih. Gimana menurut Abang tipsnya nih buat kita semua nih? Ya, emang kalau kita, kan ada ibarat melihat sumur tetangga lebih bagus dari sumur kita. Ladang tetangga lebih baik dari ladang kita dan sebagainya. Itu memang kalau nggak disadarin demikian. Prinsipnya sebenarnya rumusnya kalau menurut saya, apa yang lagi dikasih nikmat sama Allah, bentuk apapun, kita syukuri dan kita pelihara, kita serius di situ. Semuanya jadi mendatangkan berkah di situ dan nggak akan timbul hasad, iri dan lain sebagainya. Oh yang lain lebih baik dan ini. Membanding-bandingkan. Iya, udah syukurin aja yang apa adanya. Sambil berjalan nanti toh ketemu jalan yang sebenarnya. Gitu. Seiring itu akan dipertemukan sendiri sama Allah. Gitu. Karena kan mungkin khawatiran kita ini soal waktu. Aduh, waktu gue nggak banyak nih, masih muda nih. Gue harus kesana deh. Akhirnya kan timbulnya nggak konsisten, gitu. Kurang lah ibaratnya. Iya, jadi tipnya begitu. Semua di dunia ini yang menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita, menggerakkan semuanya yang ada di dunia ini ada di genggaman Allah. Kalau itu percaya, saya yakin kita juga akan lebih tenang. Mantap. Ya. Masya Allah. Nah, kebetulan ini kan edisi Idul Adha nih Bang. Iya. Edisi biasanya kurban ini kan menjadi salah satu tradisi dan ibadah yang memang sebagai seorang muslim jalankan. Boleh dong di-share Bang terkait perkiraan masyarakat Jakarta Selatan itu berkurban tiap tahunnya tuh ada berapa sih Bang? Total Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Yang kita himpun itu untuk tahun kemarin ya. Tahun 2021 itu kalau untuk sapi itu kurang lebih sekitar 4.600 sekian. 4.600 sapi dari total seluruh wilayah Jakarta Selatan. Kemudian untuk kerbau sekitar 70 lebih lah. 70 lebih di bawah 80. Kemudian untuk kambing itu 9.500-an. Kambing. Gitu. Masya Allah. Nah, itu semuanya terdata di kita. Dan di kantor wali kota sendiri kan juga ada panitia yang menerima dan menyalurkan hewan korban. Dan semuanya kita sudah himbau agar menggunakan kantong pembagian daging korban itu yang ramah lingkungan. Oke, benar. Makanya kemarin kita undang DMI kecamatan. Kita nanti dropping bongsang namanya. Besek yang dari bambu tuh nantinya pakai daun jati. Kita bagiin, memang tidak mencukupi, tapi seenggaknya itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang benar ada yang ramah lingkungan. Itu dibagikan oleh di sini dari Jakarta Selatan, kantor wali kota. Dari basis Basnas Jakarta Selatan. Kita kemarin undang sekaligus kita sosialisasi kemarin dari Sudin Peternakan KPKP
untuk mengadakan sosialisasi tentang penyakit PMK. Nah, itu bagaimana tuh antisipasinya Bang? Iya, kita udah sampaikan kemarin materinya semuanya, bagaimana caranya, ciri-ciri PMK, kemudian kalau sudah kena antisipasinya bagaimana, kemudian kalau sudah dipotong dagingnya yang sudah kena diapain, cara masaknya bagaimana, semuanya sudah tersampaikan kemarin di sosialisasi. Karena itu salah satu bentuk kewajiban kita untuk memberitahukan kepada masyarakat dan khususnya kepada para panitia korban nih. Karena yang menyeleksi pertama kan panitia korban. Betul. Panitia korban. Kalau yang menerima daging korban istilahnya sudah tersortir. Iya, betul. Tetap mereka juga harus diedukasi juga. Betul, karena edukasi inilah kebetulan kita selain ibadah juga meningkatkan kita kan awareness kita terhadap alam, lingkungan ya. Masya Allah. Kalau Abang sendiri sama keluarga biasanya Idul Adha di mana nih Bang? Di rumah saja, open house atau seperti apa? Yang jelas kan sholat Id kita ngikutin anjuran dari Pak Gub. Mungkin sholat Id besok kan di JIS mungkin. Iya. Nanti kita ikut sholat di sana dengan keluarga. Masya Allah, saya ikutlah nanti lah. Jadi mungkin yang terakhir sahabat rukun semuanya, khususnya yang masih muda-muda. Kalau umpamanya kepingin silaturahim dengan pemerintah kota dalam hal sekaligus olahraga bersama, sparring, ya kami siap juga. Bulu tangkis kita siap, ada hallnya, ada timnya. Sepak bola ada, bola voli ada. Dan itu diberikan ruang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya buat masyarakat ya. Iya, jadi kita juga sekaligus hobi ini, olahraga ini kita jadikan sarana untuk sosialisasi atau mungkin bermasyarakat. Untuk beraudiensi dengan masyarakat, karena kita ke lapangan dengan cara olahraga. Nah di situ juga kita akan ketemu dengan komunitas-komunitas olahraga yang warga masyarakat yang mungkin dalam acara tersebut bisa menyampaikan keluh kesah atau apanya secara informal, lebih senang dia. Betul. Mungkin kalau formal dalam suatu acara rapat dia akan segan, tapi dengan bercanda dan olahraga dia masuk malah. Pak, saya usul begini-gini, saya usul gini-gini ya. Betul. Ini masuk buat kita. Karena menyerap aspirasi kan tidak hanya di tempat-tempat formal saja ya Bang ya. Betul. Sahabat rukun. Setel lagu official Jakarta Selatan. Mantap. Pelajari, nyanyi, putar di studio podcastnya Rukun. Wah boleh, nanti kita coba. Judulnya Di Kota Jakarta Selatan. Mantap. Itu isinya sairnya doa lah. Masya Allah. Untuk wilayah kita. Rukun juga anak Jaksel katanya. Masya Allah, debat sahabat Rukun semua, jangan lupa untuk di like, komen, dan jangan lupa tentunya utamanya di subscribe biar kita semangat nih Bang. Baik. Untuk bikin konten lagi, bertemu dengan narasumber-narasumber inspiratif. Terima kasih sahabat Rukun, terima kasih Bang Munjirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.